Oke guys, kali ini aku mau ngasih tutorial terkait spreadsheet sistem pembukuan yang aku bikin untuk toko bangunan aku, yaitu menggunakan sistem spreadsheet. Jadi ini berbasis Google, jadi bisa banget diakses melalui online. Jadi pertama-tama kita harus masuk ke link file spreadsheet-nya yang udah ada sistem pembukuannya. Nah, itu berhubung tak kasih nama file master, jadi kalian ketik aja. Kalau misalkan kalian itu udah dapet filenya, itu bisa banget kalian search di Google nama file kalian. Nah, ini aku menggunakan file yang udah ada datanya, udah ada beberapa datanya. Jadi kalau misalkan kalian datanya masih kosong, itu berarti nunggu datanya terisi terlebih dahulu untuk tampilannya seperti ini untuk di dashboard utama. Nah, untuk langkah pertama ketika data kalian itu masih kosong, melompong dan ketika kalian itu masih baru saja mendapatkan gitu ya filenya. Jadi tutorialnya itu yang pertama-tama kalian harus banget menyiapkan data-data yang ada di toko kalian berupa daftar barang ya, daftar barang yang kalian perjualbelikan di toko kalian mulai dari nama barangnya, satuannya, terus harga beli, terus harga jual, terus di stok awalnya kayak gitu kan. Ini sebenarnya udah tak kasih catatan ya. Kalau misalkan toko kalian tuh sama kayak tokoku, yaitu toko bangunan, aku tuh juga ada menyediakan kurang lebih ada 1.500 barang yang bisa banget kalian sesuaikan gitu ya dengan barang-barang di toko bangunan kalian. Jadi kalau kalian mau data-data barang bangunannya, aku juga menyediakan. Ini berhubung datanya masih kosongan ya, jadi kita kopas aja. Nah, ini kalau misalkan kalian mau, itu tinggal dikopas aja. Nah, ini ada sekitar 1.884 barang, kita kontrol C. Nah, ini ya, salin. Terus kita pindah ke daftar barang yang kalian yang di file kalian. Di kontrol V gitu ya. Nah, tak ulang lagi, tempel di sini. Nah, ini data-datanya langsung ke kopas di sini. Nah, kalian tinggal mencocokkan aja apakah barang-barang di toko bangunan kalian itu ada berdasarkan data-data yang kalian masukkan di sini ya. Jadi tinggal dicocokkan aja, terus tinggal kalian kasih harga beli awalnya di sini ya. Harga beli awal. Nah, untuk harga beli terbaru ini nggak usah diotak-atik karena dia sudah otomatis gitu ya. Nggak usah diotak-atik karena dia itu ada rumusnya. Jadi kalau misalkan kalian otak-atik nanti takutnya terjadi error dan nggak jadi otomatis. Terus yang kalian masukkan juga ada di harga jual dan juga stok awal. Nah, Kak, kalau misalkan untuk kode barang itu gimana? Kalau misalkan untuk kode barang itu opsional banget, bisa kalian masukkan, bisa kalian nggak masukkan, nggak apa-apa. Soalnya nggak berpengaruh juga. Nah, yang terpenting ketika kalian pertama kali memasukkan data itu ada di nama barang, satuan ya, biar kalian nggak bingung. Terus harga beli awal itu harga beli terakhir sebelum kalian memasukkan ke sini ya, sebelum kalian memasukkan ke spreadsheet. Misalkan hari ini kalian mau menggunakan sistem seperti ini, menggunakan sistem ini. Nah, misalkan alat potong kaca Velion kemarin lusa kalian baru beli ya untuk toko kalian. Katakanlah berharganya itu di harga 20.000 gitu ya. Nah, ini harga beli terakhir sebelum kalian memasukkan barang-barang kalian ke sistem spreadsheet seperti ini. Nah, untuk harga beli terbaru ini sudah otomatis ya. Kak, itu kenapa Kak ada tanda warna merah dan juga warna biru? Kalau misalkan untuk yang tanda warna merah, karena ini itu sistemnya otomatis, dia otomatis berubah ketika ada harga beli terbaru atau ketika harganya naik atau turun, dia langsung otomatis berubah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di harga jual ini bisa kalian sesuaikan karena ini nggak manual, bisa kalian sesuaikan dengan harga beli terbaru. Kalian mau margin berapa kayak gitu. Jadi bisa banget kalian sesuaikan. Nah, terus untuk yang stok yang terupdate ketika kalian sebelum memasukkan data-data itu ke sistem ini, itu masukannya di stok awal.
ya. Kalau misalkan untuk keluar masuk barang dan juga total akhir, ini sudah otomatis ya. Ini sudah otomatis berubah dengan sendirinya. Jadi ketika kalian memasukkan data pertama kali, itu ada di nama barang, satuan, ya kan, harga beli, terus harga jual. Itu yang pertama kali kalian masukkan. Terus apalagi Kak? Terus di sini kalian bisa cek di input awal. Nah, kalau kalian misalkan udah mendapatkan file ini jangan lupa dibaca ya, catatan-catatan yang udah aku kasih catatan. Jadi kalau misalkan tak tulisin jangan dirubah, kalian jangan sampai merubahnya, takutnya nanti error. Nah, kalau misalkan untuk input data nama supplier di sini ya, untuk nama supplier atau nama distributor, nama PT-nya misalkan di sini ada katakanlah PT PT Chat Indonesia gitu ya. Nah, kalian masukkan di sini, ada berapa banyak distributornya kalian catat di sini semua, gitu kan, semuanya, ya, semuanya. Soalnya nanti sangat-sangat berguna. Pokoknya dicatat aja di sini semua distributor yang ada di toko kalian. Itu ya, untuk langkah pertamanya ketika kalian mendapatkan file ini, kalian bisa klik di daftar barang untuk nge-input data-data barang, terus kemudian di input data awal untuk menginput nama-nama supplier atau distributor kalian ketika di toko, kayak gitu. Nah, kita lanjut untuk ketika ada transaksi jual beli ya. Nah, ketika ini sudah full ya, sudah full dan harga jualnya juga sudah ditentukan misalkan alat potong kaca Veliun ini harganya 30.000. Nah, stok awalnya kalian kasih di ada 20 barang gitu ya yang update di toko. Nah, ketika ada pembelian atau ada orang yang beli gitu ya, bentar. Ketika ada yang beli di toko kalian, kalian bisa memasukkan di data penjualan, gitu, di data penjualan. Nah, ketika ada transaksi penjualan seperti ini, yang kalian masukkan itu ada di tanggal, terus nama customer, ini opsional banget, ini untuk jaga-jaga ketika ada orang atau salah satu customer kita itu yang mau berhutang. Jadi, untuk nginget-nginget nih, untuk mengingat-ingat, oh si customer ini tuh, belum lunas pembayarannya, si customer ini tuh bayarnya belum selesai, kayak gitu. Terus nama barang ini juga wajib banget, terus untuk status ini juga opsional, biasanya kalau aku itu tak kasih ketika ada yang hutang atau, yang hutang-hutang aja. Nah, ini ada 2 ya, ada hutang dan lunas. Jadi kalau misalkan hutang, tak sarankan nama customer-nya harus banget dicatat, wajib banget dicatat gitu ya. Kalau misalkan statusnya lunas, nggak usah, nggak apa-apa. Terus untuk banyak barang. Nah, kalau misalkan yang gross profit, harga jual, harga akhir, dan juga presentase gross profit ini nggak usah diapa-apakan juga ya, karena ini juga sistemnya sudah otomatis, seperti itu. Kak, kalau misalkan ada yang diskon atau ada yang orang yang minta yang nawar gitu gimana? Bisa. Misalkan ya, kita masukkan dulu, apa namanya, tanggalnya misalkan hari ini di tanggal 26 Juni. Nah, misalkan Kakaknya beli apa? Nah, otomatis nih barang-barangnya juga udah otomatis masuk semua ketika kalian memasukkan di daftar barang. Misalkan Kakaknya beli apa? Gembok, ya kan? Beli gembok berapa? Beli 2. Tuh, harganya sudah otomatis masuk, guys ya. Harganya sudah otomatis masuk. Misalkan Kak, si customer itu bilang, "Kak, aku mau dong didiskon, minta diskon berapa?" Katakanlah minta didiskon 2.000 gitu ya, potongannya 2.000. Nah, harga akhirnya juga langsung otomatis berubah, guys, ya. Harga akhirnya dia juga langsung otomatis berubah. Terus juga gross profit-nya juga langsung otomatis berubah. Nah, buat teman-teman di sini gross profit itu apa sih, Kak? Gross profit itu selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli atau HPP kalian, gitu ya. Untuk harga akhir ini dia itu hasil dari ketika harga jual dikurangi dengan, diskon, gitu ya. Itu merupakan harga akhir. Nah, itu untuk ketika ada penjualan di toko. Kak, biasanya kalau misalkan manual lama dong. Nah, ini bisa banget kalian drag, biar nggak memperlama, ketika ada transaksi, di-drag ke bawah aja. Nah, ini langsung muncul semuanya. Jadi dia langsung otomatis gitu ya, ketika ada transaksi jual beli di toko kalian. Tinggal di-drag ke bawah, seperti itu. Nah, terus Kak, kalau misal oh iya, terus di sini dia langsung otomatis berkurang, guys. Loh, kan -1 soalnya tadi, apa namanya, harusnya ini satu aja ya. Soalnya stoknya kan tinggal satu. Kita juga sebelum jual beli harus melihat stoknya. Nah, seperti ini.
stoknya langsung otomatis berubah, gitu ya. Oh ya, terus juga kalau misalkan stok kalian itu udah menandakan warna merah seperti ini, itu menunjukkan barang-barangnya wajib banget di stok, gitu ya. Jadi wajib banget di stok. Kalau misalkan barangnya itu kurang dari 5, dia langsung otomatis berubah menjadi warna merah. Seperti itu. Kalau misalkan barangnya itu lebih dari 5, dia masih warnanya hitam. Jadi dia masih masih aman nih, stoknya di toko kalian masih aman banget, kayak gitu ya. Tuh, jadi yang tadi awalnya berapa nih, awalnya 1 ya, karena laku 1 si gembok ini, stoknya langsung otomatis berubah. Seperti itu ya, untuk ketika ada transaksi jual beli. Terus juga kalau misalkan ada orang yang restock barang. Nah, di sini ya, pokoknya yang tak tandain kuning-kuning itu dia wajib banget diisi. Ada barang, ada sesuatu yang wajib kalian isi nih, ada tanda kuning-kuningnya. Lanjut, kita lanjut ke data restock barang. Nah, kita misalkan hari ini mau nge-restock barang karena ada beberapa barang yang habis ya. Nih, gembok gitu ya, atau kayak misalkan misalkan apa nih? Misalkan di sini deh, alat tembak lem kaca silen. Misalkan belinya itu beli awalnya kalian di 25.000, terus juga harga jualnya katakanlah 35. Nah, ini stoknya kebetulan lagi kosong. Ya kan, stoknya ini kebetulan lagi kosong. Jadi kalian wajib banget membeli. Misalkan yang pertama, data yang pertama kalian masukkan ketika ada proses restock barang. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu restock barang itu ketika kalian membeli barang ya, untuk ngeisi barang-barang yang ada di toko itu namanya restock gitu ya. Membeli barang-barang untuk di toko kalian. Nah, ini tanggalnya kalian masukin dulu. Misalkan kemarin gitu ya. Tuh. Jadi yang kalian masukkan itu ada di tanggal, nama distributor kalian, terus nama barang, banyaknya barang atau quantity, terus harga beli per piece-nya, gitu ya, harga beli per pieces-nya. Nah, ini nama distributornya kalian siapa? Jadi sesuai dengan data distributor yang kalian input ya, di sini munculnya. Misalkan PT Cat Indonesia, gitu kan. Misalkan kita beli silikon. Silikon, tadi apa ya barangnya guys, sebentar. Kita coba cek dulu. Daftar barang. Oh, alat tembak ya, alat tembak. Alat tembak. Nah, alat tembak kaca lem silen. Nah, kalian mau beli berapa? Misalkan katakanlah beli 10. Nah, tadi itu kan harga awalnya kalau nggak salah seingat aku 25.000 ya. Misalkan kita naikkan atau kita turunkan. Jadi dia langsung udah otomatis di daftar barang di sini itu ya. Nanti di harganya langsung otomatis ada warna biru atau ada warna merah. Kayak misalkan sekarang itu kan harga barang-barang tuh pada naik ya. Nah, harga barang-barang itu pada naik, jadi dia langsung otomatis berubah karena ini kita naikkan, karena di lapangannya itu naik, jadi dia langsung otomatis berubah menjadi warna merah tuh. Harga beli terbarunya langsung otomatis berubah menjadi warna merah seperti ini. Seperti itu. Nah, stoknya juga total akhirnya dia, masuknya di daftar barang masuk ya. Kalau misalkan daftar barang masuk, itu berarti menunjukkan ada restock barang atau ada barang yang masuk di toko. Tapi kalau misalkan barang keluar, itu menunjukkan barang yang keluar atau barang yang laku, kayak gitu. Nah, total akhirnya langsung otomatis berubah, seperti itu. Nah, lanjut untuk fitur selanjutnya, untuk di data restock, ini ada di pengeluaran uang. Oh, bentar, nanti aja deh. Kita lanjut ke data piutang dulu deh. Nah, data piutang ini juga bisa banget untuk nge-record total piutang customer ya kan. Terus juga ada total nota tagihan sales. Gimana tuh, Kak? Nah, ketika kalian ada orang yang berhutang di data penjualan, nah ketika kalian klik hutang, nah jangan lupa dimasukin namanya. Biar apa? Biar ingat, misalkan di sini Kak Eva gitu ya, nama customer yang berhutang Kak Eva nih. Piutangnya berapa? 23.000 ya kan? Harga akhirnya total piutangnya 23.000. Kita cek di data piutang. Di data piutang customer tuh, Kak Eva langsung muncul guys. Tuh, nama Kak Eva dia langsung muncul. Dan statusnya juga langsung otomatis. Misalkan Kak Eva ini bayarnya cuma separuh, gimana? Nah, kalau misalkan Kak Eva ini bayarnya separuh, ini kita masukkan aja. Misalkan Kak Eva tadi belinya hari ini ya kan, Kak Eva, tulis aja.
cari namanya Kak Eva. Jadi ini langsung otomatis nama-nama orang-orang yang hutang itu langsung terekap di sini. Misalkan Kak Eva itu cuma bawa uang katakanlah 15.000 gitu ya. Nah, dia langsung otomatis berubah. Total akhirnya dia langsung otomatis berubah seperti ini, ya. Total akhirnya langsung otomatis berubah. Kalau misalkan dilunasin, Kak, kalau misalkan dilunasin tulis aja. Misalkan beberapa waktu kemudian Kak Eva tuh inget ya hutangnya, oh punya hutang 23.000 gitu kan. Tulis 23.000. Nah, dia langsung otomatis berganti menjadi lunas gitu ya. Dia langsung otomatis berganti menjadi lunas seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi dia udah otomatis. Terus Kak, kalau misalkan ada yang restock barang, kalau misalkan oh sorry, bukan restock barang, kalau misalkan nota tagihan sales tuh gimana? Nota tagihan sales tuh nyambungnya di restock barang. Jadi ketika kalian itu barusan aja restock barang atau mendatangkan barang gitu ya di toko kalian, nah di sini untuk di statusnya, ini bisa kalian atur nih. Jadi untuk barang-barang di toko itu kan kadang ada ya titipan sales atau ketika pembayarannya itu tempo atau yang cash langsung atau COD di toko. Nah, itu namanya cash ya. Tapi kalau misalkan titipan atau tempo, tulis aja titipan gitu ya. Titipan itu berarti barang titipan dari sales yang barangnya itu belum belum lunas kayak gitu. Nah, kita cek di nota tagihan. Nah, ini ya langsung muncul guys. Nah, langsung muncul. Alat lem tembak kaca dari nama distributornya siapa? Nama distributornya yaitu PT Cat Indonesia, total piutangnya sekian gitu kan, langsung muncul semuanya gitu ya. Datanya nih ya. Tuh, langsung muncul semuanya. Apakah benar 260? Nah, kita cek. Tuh, 260 gitu. Kak, kalau misalkan ya di nota itu ada beberapa barang gitu kan. Di nota ada beberapa barang. Ya udah tulis aja di bawahnya, guys. Nah, di tanggal yang sama, biasanya kan ada ya, kalau misalkan di tokoku itu kadang satu nota ada beberapa barang gitu kan. Tulis aja, misalkan kalian beli apa lagi, gembok ya kan, kalian beli gembok, karena gemboknya lagi kosong gitu kan tadi, misalkan restock 10 ya, harga jualnya harga belinya katakanlah sekarang harga belinya, sorry, HPP-nya sekarang 15 ribuan gitu ya, 15 ribuan. Nah, ini ditulis juga titipan. Titipan. Nah, kita cek. Nah, jadi dia di daftar nama barangnya langsung otomatis ada 2 barang seperti ini ya. Langsung otomatis ada 2 barang seperti ini. Seperti itu. Nah, totalnya 410. Apakah benar 410? Kita cek ya. Kita blok ya kan. Jumlahnya tuh, jumlahnya 410. Seperti itu. Jadi dia langsung otomatis ter-record ya. Nah, seperti ini. Kak, kalau misalkan ya, aku punya ada utang ke sales, terus aku bayarnya cuma separuh, gimana? Kalian bisa catat di sini Kakakku ya. Kalian catatnya di sini. Di sini ada riwayat transaksi. Jadi untuk nota total tagihan ini nggak usah kalian otak-atik, begitu juga total piutang customer ini nggak usah kalian otak-atik ya. Ini nggak usah kalian otak-atik. Tapi yang di otak-atik ketika kalian itu ada riwayat transaksi atau ada pembayaran piutang atau tagihan sales itu di sini ya. Di riwayat transaksi kalian, di riwayat transaksi piutang pelanggan dan juga ada di riwayat transaksi tagihan seperti ini. Jadi ketika ada transaksi, misalkan ya tanggal 27 Juni besok gitu kan ada, salesnya datang nih dari PT Cat Indonesia ini datang, dia bawa nota tagihan. Nah, kalian kan harus membayar ya, entah itu kayak misalkan pembayarannya itu dicicil atau dilunasi, itu kan biasanya terserah kalian. Misalkan ya, case-nya ini di sini itu dicicil gitu kan. Nah, kalian inget-inget nih, ya kalian inget-inget 3 angka di belakang nota ini, nomor nota ada angka 62501, 62501. Nah, ini ya. Nah, dia langsung muncul, barangnya apa gitu kan, terus nama distributornya siapa. Nah, dia muncul, Kakaknya mau bayar berapa? Misalkan di sini itu kan 410 ya untuk total tagihannya, kalian bikin 200.000 ya, apa namanya, untuk titipannya, titipan titipan uangnya, bayar separuh dulu. Nah, dia langsung otomatis berubah untuk di total akhirnya. Ya, di total akhirnya dia langsung otomatis berubah-ubah seperti itu. Nah,
Di sini ada nih transaksinya cash atau transfer. Nah, misalkan kalian bilang cash gitu kan, soalnya kan, sales-nya datang ke toko. Kak, kalau misalkan beberapa saat kemudian dilunasi, dia juga langsung otomatis lunas. Misalkan tanggal 29, sales-nya ke sini lagi ya dengan, dari PT Chat Indonesia itu tadi, sama ya caranya. Ini sisa berapa? 210.000. Kita ketik 210.000. Nah, tuh dia langsung otomatis berganti menjadi lunas, ya. Jadi dia otomatis berganti menjadi lunas. Nah, ini untuk rekapan-rekapan kalian, total tagihan sales kalian ya, dari PT-PT mana aja gitu kan. Nah, ini PT Chat Indonesia karena cuma ada satu nota aja, itu dia dan statusnya sudah lunas, makanya dia sudah lunas. Tapi ini kan atas-atasnya juga masih ada ya, dari PT-PT lainnya. Jadi ini merupakan akumulasi dari beberapa nota di dalam, satu PT. Misalkan di PT Sumber Baru Bangunan, itu kan di PT Sumber Baru Bangunan ini ada 1, 2, 3, ya ada banyak ya notanya yang belum lunas. Jadi ini merupakan bentuk akumulasi atau penjumlahan dari beberapa nota di dalam satu PT atau dalam satu distributor, kayak gitu. Terus di sini ada juga pengeluaran uang. Nah, untuk pengeluaran uang ini bisa kalian masukkan semuanya ya. Jadi di sini itu ketika ada pengeluaran uang atau pengeluaran kas kalian, itu kalian masukkan nih mulai dari tanggal, terus bulan, transaksinya cash atau transfer, terus uraiannya apa, kayak misalkan apa, bayar sales, bayar karyawan gitu kan, kumbung dan lain sebagainya. Terus solar kendaraan, nah kategorinya ini juga bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian keluarkan tadi. Terus nilai keluar uangnya berapa? Misalkan tadi ya, tadi kan di tanggal berapa nih, di hari apa? Bentar. Tadi itu kan kalian mengeluarkan uang di tanggal 27 ya di tanggal 27 itu mengeluarkan uang sebanyak 200.000 untuk tagihan sales gitu kan. Di tanggal 27 kalian masukkan tanggalnya dulu. Nah, ini cash atau transfer? Karena cash ya kan, misalkan bayar bayar PT Chat Indonesia gitu kan. Nah, di sini masuknya tagihan sales. Berapa banyaknya? 200.000. Seperti itu ya, seperti itu. Terus juga misalkan tadi di tanggal 29 itu kan bayar bayar apa namanya PT Chat juga. Bayar PT Chat. Nah, ini tinggal kalian masukkan aja tagihan sales ini tadi itu kurang lebih 210 ya. Kurangnya. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung langsung apa namanya, kalian catat ketika ada apa namanya, kalian restock barang atau ada apa namanya, ini ya, loh, ketika kalian bayar bayar tagihan sales, nah itu kalian catat di, pengeluaran uang, kayak gitu. Entah itu bayar WiFi atau bayar uang, bayar apa namanya, bayar listrik di toko, nah itu kalian masukkan aja. Di sini aku membagi beberapa ini ya, beberapa kategori ada bayar karyawan, transportasi, fasilitas toko, yang mana ini itu 3 ini itu merupakan, biaya operasional toko, terus juga kalau restock barang dan tagihan sales itu kan, untuk restock barang ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini juga ada dashboard keuangan. Nah untuk yang di dashboard keuangan, ini nggak usah kalian otak-atik ya guys ya. Soalnya kenapa? Soalnya dia sudah otomatis semuanya. Jadi kalian bisa ngecek nih per harinya berapa ya gross profit kalian, penjualan atau omset kalian gitu kan. Nah kalau yang di sini itu dia total omset dalam 1 bulan ya. Kalau yang di sini itu total omset dalam sebulan. Kalau yang di sini itu dia omset per hari kalian. Jadi kelihatan ya dari tanggal 7 total barang yang keluar ya, ini total barang yang laku. Nah, gross profit-nya berapa, ini gross profit itu pendapatan kotor kalian berapa, terus omset kalian tuh berapa, gitu ya. Nah, di sini itu ada gross profit dan juga net profit. Bedanya apa, Kak? Bedanya kalau misalkan gross profit itu selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli. Ini pendapatan kotor kalian. Ya, ini pendapatan kotor kalian. Tapi kalau misalkan yang net profit, itu pendapatan bersih kalian. Jadi net profit itu hasil dari harga jual dikurangi dengan harga beli, dikurangi dengan biaya operasional toko. Kayak gitu. Ini udah net profit gitu ya. Nah, ini total pengeluaran dalam sebulan. Di sini juga ada total pengeluaran per harian
gitu ya. Total pengeluaran per harian mulai dari transportasi, bayar karyawan, ini tadi nyambung di, pengeluaran uang. Nah, saldo Kak, saldo itu apa? Saldo itu hasil, antara total penjualan atau total omset dalam satu bulan dikurangi dengan net profit, dikurangi dengan, total pengeluaran dalam satu bulan di dalam toko kalian. Ini namanya saldo. Saldo itu fungsinya untuk apa? Untuk ngingat-ngingat nih, bukan untuk ngingat-ngingat sih, untuk ngecek atau nge-cross-check apakah keuangan kalian tuh sehat. Jadi untuk saldo itu biasanya digunakan untuk mengembangkan toko. Ya, untuk mengembangkan toko kalian. "Oh, aku masih ada nih saldo 6 juta, oke kita ekspansi ke beberapa produk yang lainnya." Nah, itu bisa dicek melalui saldo. Apakah apakah saldonya cukup? Nah, kayak gitu. Terus juga di sini ada juga yang namanya dashboard utama. Nah, dashboard utama ini dashboard dinamis ya kan, ini dashboard dinamis. Di sini ya, misalkan di bulan Mei. Nah, misalkan di bulan Mei itu, datanya langsung berubah semuanya. Nah, tadi tadi Kak siapa tadi piutang customer, nah total tagihan sales. Jadi untuk yang di dashboard utama ini, dalam satu bulan, ya, ini dalam satu bulan. Kalian mau melihat di data bulan apa? Misalkan di bulan Juli belum ya. Jadi kalau misalkan nggak ada datanya penampilannya seperti ini. Kecuali apa? Kecuali kalau misalkan, tagihan sales dan juga piutang customer. Selama tagihan dan piutang customer itu belum lunas, dia nggak bakal hilang, gitu ya. Nah, misalkan di sini kalian mau lihat di bulan apa? Misalkan di bulan Juni gitu ya. Nah, jadi di sini bisa banget kalian kontrol mulai dari barang keluar masuk gitu kan, total penjualan, total pengeluaran kalian, net profit kalian, presentase profit, total piutang yang belum terbayarkan, total tagihan yang juga belum terbayarkan, seperti itu ya. Terus juga ini apa namanya nih? Nah ini untuk grafik ya. Ini untuk grafik omset per harinya. Terus ini untuk penjualan barang teratas ya, terus di sini keluar masuk barang, pengeluaran uang dalam sebulan. Jadi di sini, setiap setiap pengeluaran uangnya itu aku beda-bedakan, apa namanya, warna-warnanya. Kayak misalkan warna biru, oh di tanggal 1 Juni itu ada pengeluaran nih di biaya transportasi, katakanlah seperti solar dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di sini itu, solar, terus bayar karyawan warna merah, fasilitas toko dan lain sebagainya ya. Terus di sini ya data anual toko ini juga datanya bisa banget kalian sesuaikan ya. Mau data di tahun berapa. Jadi ini untuk data annual report itu dalam 1 tahun. Misalkan di sini total penjualan dalam setahun, total pengeluaran dalam setahun, net profit dalam 1 tahun gitu kan. Nah kalau misalkan datanya lengkap, ini bulan Januari sampai Desember ini bakal muncul. Karena berhubung itu datanya itu cuma di bulan April, Mei, Juni. Nah jadinya menampakkan grafiknya seperti ini. Seperti itu. Nah, jumlah pengeluaran, terus juga barang keluar masuk, ini juga sudah otomatis muncul semuanya. Nah, terus juga bayar karyawan, fasilitas toko, oke. Nah, misalkan di sini ya, di sini itu kan ada beberapa, apa namanya, beberapa biaya operasional, misalkan transportasi, bayar karyawan, fasilitas toko. Bayar transportasi itu kayak apa sih, Kak? Kayak misalkan ya, bayar solar untuk akomodasi kendaraan kalian, ya kan, kendaraan di toko. Terus kayak misalkan ban kalian, ban kendaraan itu pecah, yang perlu diganti, ganti oli, dan lain sebagainya, ganti aki, itu namanya di transportasi. Terus bayar pegawai atau bayar karyawan, ya kalian tahulah ya. Terus kalau misalkan yang di fasilitas toko, misalkan bayar wifi, bayar air, bayar listrik, terus juga kayak misalkan memperbaiki memperbaiki, apa namanya, plafon jebol atau menambah etalase baru, nah itu masuknya di fasilitas toko, kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan yang di dashboard keuangan, ini kalian nggak usah diotak-atik, kalau misalkan di dashboard utama, ini juga, kalian bisa ngotak-atik di bulan yang kalian ingin lihat datanya dan juga tahun yang kalian lihat untuk di data annual report, seperti itu. Nah, aku tuh juga kalau misalkan kalian mau ya, kalian bisa banget cek link di, deskripsi aku, itu nanti bakal aku cantumkan untuk deskripsi,
linknya untuk produknya. Jadi di sini aku membagi 3 produk ya. Kalau misalkan kalian mau yang all in, yang semuanya mulai dari dashboard utama, dashboard keuangan, daftar barang, data penjualan, restock, dan juga piutang, dan juga pengeluaran pengeluaran uang, itu ada di produk pertama, gitu ya. Itu ada di, produk satu. Tapi kalau misalkan kalian itu bisnisnya itu nggak ada yang hutang piutang atau distributornya itu, apa namanya, istilahnya itu langsung langsung COD gitu ya, nggak ada tagihan sales gitu, tak sarankan ambil di produk kedua. Jadi produk kedua itu ada daftar barang, data penjualan, terus restock barang, dan juga pengeluaran uang, sama dashboard keuangan. Jadi kalian masih bisa banget untuk apa namanya, ngecek gitu ya, profit kalian dalam sehari berapa, dalam 1 bulan berapa, terus omset kalian, pengeluaran kalian masih bisa dikontrol untuk yang produk 2. Kalian kalau misalkan bisnis kalian itu tipe bisnis yang nggak ada orang yang hutang dan juga tagihan salesnya itu nggak ada dalam emang ada ya, Kak? Ada aja. Kayak misalkan bisnis apa, bisnis warung-warung apa ya, warung Madura yang biasanya itu dia itu nggak menggunakan sales, tapi dia itu langsung bayar cash gitu ya di tempat untuk restock barangnya. Nah, itu tak sarankan ambil di produk kedua. Ada juga yang di produk ketiga itu ada di fitur daftar barang, data penjualan, dan restock barang. Nah, ini cocok untuk misalkan kalian tuh tujuan sistemnya itu untuk ngecek nih harganya kalian berapa, terus ngecek stoknya berapa gitu kan, untuk ngecek stok yang keluar masuk itu berapa, terus juga untuk ngecek stok yang kosong tuh berapa gitu kan. Itu cocok banget untuk fitur produk yang ketiga. Jadi itu ada daftar barang, data penjualan, dan juga restock barang. Seperti itu. Jadi di link aku itu ada 3 produk ya. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian itu sesama toko bangunan, aku juga ada nih menyediakan 1.500 daftar barang yang bisa kalian, dapatkan juga, yang sudah aku sediakan juga. Jadi kalian tinggal cross check aja apakah di toko kalian itu ada, apa nggak ada. Kalau misalkan nggak ada, ya nanti kalian tinggal hapus saja, kayak gitu. Jadi nanti tinggal dikopas, disalin di sini. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan di sini, itu kan, ada juga beberapa data atau beberapa tabel, ada juga pertanyaan yang masuk seperti ini ya, "Kak, kalau misalkan, apa namanya, tabelnya ini kan terbatas ya, cuma ada di 4.000 tabel aja. Gimana Kak, apakah bisa ditambahkan?" Bisa. Ini kalian bisa klik tambahkan seperti ini ya. Nah, berhubung ini tabelnya kan nggak ada, tentunya juga rumusnya juga hilang gitu kan, soalnya tabelnya bertambah. Kalian bisa banget scroll ke atas ya kan, scroll ke atas sampai tabel tadi, tabel yang pertama tadi, bentar, tabel yang pertama tadi itu di nah, di sini ya. Nah, kalian itu cukup ini aja guys, ngeblok, diblok 3 baris terakhirnya, misalkan di sini ya, bentar, misalkan di sini. Nah, ini kan perbatasan antara yang ada tabelnya dan juga enggak, gitu kan. Nah, kalian cukup ngeblok 3 baris terakhir ya, terus juga di-drag ke bawah. Nah, di-drag ke bawah, sampai bawah sendiri, sampai bawah sendiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngedrag atau nggak narik ke bawah ya, nggak sampai habis, itu dia kalau misalkan misalkan ya kalian nge-input data gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak ada tabelnya, kalian ngeklik di sini tanggalnya kan muncul ya, tanggal berapa gitu kan. Tapi kalau di sini, oh di sini juga muncul. Nah, kalau misalkan di sini itu bulannya nggak muncul, tuh kan, bulannya dia nggak muncul. Terus nama customer, nah ini nama barang ini juga ada ya kan, ini juga bisa. Tapi masalahnya itu ketika di sini, kalian memasukkan barang, tuh barangnya langsung muncul. Tapi kalau kalian memasukkan di sini misalkan, apa, gembok ya, gembok, misalkan kalian masukkan 2, tuh dia nggak muncul. Harga-harganya nggak muncul ya, harga-harganya nggak muncul. Jadi kalau misalkan kalian itu, tabelnya kurang, tinggal klik tambahkan, terus blok.
3 baris terakhir yang ada tabelnya itu di-drag ke bawah, ditarik ke bawah seperti aku tadi. Seperti itu ya. Jadi ini kita hapus aja. Nah, misalkan di sini ini kita hapus juga. Nah, karena di bawahnya ini kan belum ada tabelnya, kita drag lagi ya. Bentar. Kita drag lagi. Nah, sampai muncul tanda panah seperti ini. Nah, kita drag. Lah, seperti ini. Jadi ketika kalian masukkan hari ini gitu kan, gembok, kalian ketik aja gembok yang mana, misalkan gembok ini gitu, 2. Nah, dia langsung muncul juga. Dia langsung muncul karena rumusnya sudah tercopy. Seperti itu. Begitupun juga kalau misalkan di restock barang, ini kan tabelnya terbatas, gitu kan. Kalian scroll ke bawah, ya, scroll ke bawah. Nah, ini klik tambahkan. Seperti itu. Jadi dia langsung otomatis bertambah. Seperti itu ya guys ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, boleh banget kalian komen-komen aja. Buat teman-teman yang mau bisa banget langsung aja cek link deskripsi ya. Kalian bisa banget mendapatkan produknya seperti ini. Oke, see you in the next video. Makasih semuanya. Dadah.